ada Fabian Fabini, Rasul Abi Salim untuk posisi keempat, Bintang Pranata Susma untuk posisi 5, ada Abimanyu Bintang Permadi di posisi ke-6, 7 ada Juna Octavian Putra, Arbi Torik, Abdullah Arbi Torik berada di posisi 8, dan Arkana Arvin Kurniawan atau Arkana Okten di posisi 9, dan Mosi dan Deo di posisi 10. Jadi top 10 kita akan ada di 4 row terdepan. Dan ya kita melihat ada raise hand di sana, apakah mungkin hanya sebuah gestur pembalap-pembalap yang ada di belakangnya dia. Kita akan melihat mereka memasuki starting grid kali ini. Akan memasuki starting grid dan akan ada sedikit flag dan juga lampu menandakan race akan segera dimulaikan. Kita melihat di sini 33 pembalap, 32 pembalap. Ini adalah jumlah yang sangat banyak, sangat cukup untuk kita nikmati. Ya, race, proporsional. ya benar sekali. Untuk karakter sirkuit ini dan Rio serta Sobat Mandalika, kita akan melihat bagaimana apakah nama Sabian Fatul Ilmi bisa meladeni rekan satu timnya, yakni Dana Diaksa Wida Pangestu, untuk berlaga di sirkuit ini. Kita akan lihat bagaimana pertarungan mereka yang sesaat lagi akan bisa kita nikmati. Lampu start sudah menyala dan sesaat lagi go, lepas, cepat, dan siapa yang mencoba untuk tampil lebih awal? Ya, nampaknya bocah-bocah dari Aditama, Bung. Kalau kita perhatikan di awal balapan, dan inilah trek lurus, dan ya ini duo dari Aditama mencoba untuk melakukan sebuah akselerasi yang bagus sekali di lap awal, mencoba untuk memimpin laju jalannya balapan. Apakah Sabian Fatul Ilmi ini bisa berhasil, karena ada Nabil Saksena, Ziven Rasul Abi Salim yang juga tidak mau dibiarkan ditinggalkan begitu saja. 8 lap yang harus ditempuh, Bung, dan ini tentunya perlu perhitungan masak-masak bagi para pembalap-pembalap junior kita, Bung. Nah, benar sekali, perhitungan matang dibutuhkan oleh para pembalap untuk berada di posisi terdepan. Di sini sudah terlihat Abimanyu Bintang Permadi mencoba untuk fight di posisi depan di sini. Abimanyu yang start di posisi ke-6 sekarang sudah berada di posisi ke-3. Pembalap-pembalap lain mencoba untuk comeback lagi, recovery yang coba untuk dibangun dari seorang Nabil Zasena 157 di sini, merupakan pembalap cilik dari RMF Trans. Dan kita melihat mereka masuk dari si dalam. Ada satu nama yang kemarin bertarung luar biasa sekali. Kita akan melihat apakah seorang Zidan Deo ini bisa memberikan yang terbaik, ataukah ada nama seperti M. Abid Asar Musyafa. Dia juga sangat baik sekali kemarin, bertarung beberapa kali dan sempat memimpin jalannya balapan sebelum akhirnya kesulitan memasuki di sektor-sektor yang terakhir. Sudah terlihat, Arkana Oktan juga, benar sekali. Arkana Oktan juga luar biasa sekali, bertarung baik sekali. Sudah terlihat, Bung, sana. Di sana ada Arkana Oktan, namun di sini masih belum coba untuk dipush. Arkana Oktan masih berada di posisi 8 dan 9 di sana. Mencoba untuk diambil lagi di sini. Nampaknya terjadi pertarungan dari seorang Nabil Sasena melawan seorang Ziven Rasul di sini. Bertarung mereka berada di sektor tikungan yang terakhir. Ini dia Sabian Fatul Ilmi bersama dengan Dana Diaksa mengejar. Apakah bisa Dana Diaksa mempertahankan, mendapatkan 2 konsekutif win di sini, 2 kemenangan berturut-turut, termasuk Super Pole kali ini. Kita lihat memasuki tikungan yang terakhir, main track sekarang. Overtaking akan dilakukan di sini. Nabil Zasena memimpin, tapi tipis sekali dengan Ziven Rasul. Abid Asar Musyafa masuk, dan ini berbahaya. Aduh, nampaknya apa yang akan segera diambil keputusannya oleh rekan-rekan racing committee, melihat ada benturan yang begitu hebat. Tapi tidak apa-apa, terlihat pembalap sudah langsung melakukan penyesuaian. Dan kita lihat bersama apakah pembalap RMF Tran yang mengalami benturan di sana, Bung. Baik, kita akan lihat bagaimana kemampuan dari masing-masing pembalap ini. Oke, nampaknya sudah mulai mengangkat tangan mereka, Bung. Red flag. Ya. Ada banyak pembalap yang terjatuh. Tapi kita lihat di sini baik sekali ya, 2 pembalap dari tim Aditama juga berhasil survive, menghindar. Ditambah juga nampaknya Ziven Roslin bersama Abimanyu juga atau Abimanyu mungkin yang tadi memang terlalu cepat transisinya. Ada beberapa pembalap yang nampaknya dari rombongan belakang pun ikut bergabung di sana. Benturan terpental tinggi sekali, ada motor yang membentur. Kalau kita perhatikan, ini dia tayangan replay. Dan coba lihat.
Oke. Coba goyang. Oh, nampaknya Abimanyu dan Oh. Zasena. Zasena ya. Wah, Kemudian Zasena dengan Abimanyu Iya. Bintang yang kontak dalam ya kalau kita lihat mereka. memang pembalap RMF ya yang mengalami benturan, terlihat dari livery motor yang digunakan di sana, dan ini tentunya akan sedikit ada tertunda untuk race ini. Kita lihat pembalap yang berada di Ini dia replaynya, kita bisa lihat. Wah, itu Nabil. di bagian Oh tuh, ya, ada- ini benturan benar yang terjadi. sekali di paling tepi kalau Iya, dari kanan arah maupun kiri ya, Bung. Kalau dari arah menuju tikungan pertama itu bagian sebelah kiri, di bagian para tim memberikan instruksi itu Iya. ada pembalap yang coba untuk menghindar, tapi memang motornya sudah terlanjur Sudah, menghalangi masuk, di iya, depan, menghalangi. dan dia pas sedikit terangkat tadi terbang Iya, motornya, terbang. cuman langsung berdiri. Tapi itu pembalap yang tergeletak juga di bagian tengah. Iya. Semoga ya tidak apa-apa, karena ini masih ada beberapa ronde lagi untuk para pembalap memberikan yang terbaik. Tentunya kita mengharapkan yang terbaik. Ya, kita lihat mereka perlahan, Bung, untuk kembali ke pit, dan ya nampaknya akan dikumpulkan dalam satu zona di dekat pit ini, Bung. Nanti ada rekan-rekan racing committee yang tentunya akan segera melakukan. Itu ada Dia Arkana Oktan mulai bersama, berbicara bahwa ya, ada Gio juga di Gio situ ya, terlihat. Giovanni Cornelius Ya, Gani yang nampaknya merespon apa yang terjadi di sana, bahwa ada pembalap yang bergerak zigzag ya. Kemudian tadi memang rapat sekali, Bu. Motor ini begitu rapat sekali, Ya, dan benar sekali. mereka akan mencoba untuk mengambil line masing-masing, kan namanya ke kanan ya, Bu. Ya, benar. Kemudian sebelah kiri justru ke kanan, yang kiri masuk jadi bertemu, Bung. Benar Ya. sekali, benar. Jadi harusnya bertemu kalau kita perhatikan, dan mengakibatkan senggolan mungkin Ya, dari benar bodi sekali. motor Tadi ya. kurang lebih ada 5 pembalap yang berada dalam satu spot. Dan akhirnya Bintang Permadi bersama dengan Abimanyu yang bersama dengan seorang Zasena, Nabil Zasena. Nabil Mereka berada di tengah-tengah, terjepit dari ada beberapa pembalap di kanan dan paling kiri. benar sekali. Ya. Dan ya sudah tidak ada ruang untuk menghindar. Betul, Sudah ini tidak ada- nampaknya rekan-rekan RMF sedikit ada kebingungan di mana pembalapnya. Iya, saat ini memang rekan-rekan dari RMF perlu diperhatikan bahwa pembalap Anda saat ini nampaknya tengah bersama marshal kami atau medical support kami yang tengah melakukan penanganan di sana, dan semoga semuanya clear tanpa ada masalah berarti, Bung. Ya. Dan kita harapkan semuanya dapat berjalan dengan baik di race siang hari ini. Benar sekali. Tentunya kita mengharapkan tidak ada sebuah cedera yang serius dari Ya. para pembalap-pembalap junior kita. Sebenarnya ada satu hal yang saya lihat tadi. Mereka sangat banyak sekali di track atau main track, di track lurus. Tapi ketika ada pembalap yang crash, refleks mereka luar biasa sekali. Mereka menanggapi atau merespon crash ya dengan sangat-sangat baik dan sangat tenang. Tidak ada yang kelihatan panik, sehingga bisa banyak pembalap yang bisa survive atau menghindari crash-crash yang bahkan bisa lebih besar untuk banyak pembalap di bagian track, apalagi itu memasuki dari ujung main track menuju ke tikungan yang pertama. Oke. Mengunjungi pit dari pembalap RMF ya sudah normal kembali, memang ada di pitnya, namun saya belum tahu kondisi motor dari rider tersebut. Ya, ini safety car tampaknya sudah stay kembali di sana. Ya, kita lihat nama-nama seperti nampaknya Abimanyu Bintang start lagi ya. Ya, dan Tadi dia salah satu pembalap yang crash juga kalau tidak salah, namun ya ini dia berarti memang ya. Dan tentunya untuk warm up kembali, Bung, ya. Ya. Satu putaran, dan saya yakin nanti ada pengurangan lap, Bung, dari Benar lap sekali. yang ditentukan. harusnya satu lap ya, karena Ya. mereka sudah memang melewati garis finish. Ya, dan kita akan tunggu. Satu rider tampaknya, Bung, baru. Karena masih ada 30 detik. Ya, ada waktu bagi pembalap tersebut untuk segera bergabung di sana dan akan segera mengikuti sesi warm up. Ya, karena benturan sangat hebat sekali, Bung. Benar Nampaknya
mengakibatkan ada motor-motor yang mungkin covernya atau bodinya tidak sesuai Oh, alat. masih ada yang masih berdatangan ini nampaknya. RMF Trans warna ungu ya Bung, dominan ungu. Iya, nampaknya pembalap yang tadi sempat saya kunjungi, Nabil Shahshena, Iya. kembali bergabung di sana Bung. Artinya pembalap ini siap untuk bertarung kembali, mengikuti Pembalap yang jalannya balapan. dia adalah pembalap yang paling pertama jatuh. Iya. Dan ya itu terlihat dia sedikit di bagian tengah. Nah, Dan berarti ya baik-baik saja ya. ya, Alhamdulillah mungkin, ya. ya hanya cedera ringan mungkin dan bisa untuk melanjutkan kembali jalannya race. Dan ini tentunya harapan semua rekan-rekan yang tengah menyimak live report kami dari Mandalika International Circuit. Dan kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di channel kami pagi hari ini. Tidak lupa kami berdua, ada saya Orin Sugawa dan rekan saya Riorek, menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 dan selalu merdeka tentunya selalu kawan-kawan. jaya ya. Dan merdeka juga balap motor Indonesia. Ya, benar sekali. Jadi tentunya ini sebuah progres yang bagus, pengembangan otomotif di dunia otomotif roda 2 khususnya terus berkembang. Dan dengan adanya Mandalika International Circuit ini menjadi satu tempat paling tepat bagi pembalap-pembalap untuk berprestasi dari lokal hingga global tentunya Bung. Benar sekali. Dan kita perhatikan warm up yang tengah berjalan, satu putaran akan digunakan semaksimal mungkin. Dan di sini kembali kita akan tunggu Dana Diaksa Wida Pangestu, Sabian Fatul Ilmi, ada Nabil Shahshena, Ziven Rosol, Abu Salim, Bintang Pranana Sukma, kemudian Habib Manyu, Bintang Permadi, ada Juna Oktavian yang juga turun, Arkana Ardin Kurniawan, Muhammad Zidandeo, Valera Octavianus, kemudian ada Giovanni Cornelius. Benar sekali ya. Kita lihat di sini ada Arkan Oktan juga di sana, ada Maulana Ibrahim, Ahmad Azel, ada Abdullah Arbitorik, ada Rafif Dani Satrio, ada Gian Muhammad Gibran, Omar Asifak, ada Jalu Vestrio, ada Deva Kinza, Mikael Zafran Almi, Kenzi Akbar Daninos, Raihan Zaki Juni Hamsyah, ada Edrin Azaherge, ada Afil Asraf, ada Imade Pasek Wiranata, Gandewa Abimanyu, dan Bara Azaki Hernanda P. Dan kita akan melihat mereka akan melakukan sebuah restart race. Ini dia restart procedure, namun dari segi length atau jarak tempuh ini mereka akan menyelesaikan sisa dari jarak tempuh yang total jarak tempuh. Jadi kalau misalnya ada jarak tempuh sebanyak 43 km dikurangi satu lap ya berarti 4,3 km ya. Jadi itu adalah merupakan sisa dari jarak yang akan mereka tempuh. Ya, kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda semuanya, dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan race kedua di kelas sport 150 cc usia di bawah 15 tahun. Dan inilah para pembalap-pembalap junior yang akan segera melesat. Kita lihat bersama kekuatan para pembalap yang akan bertarung. Mereka sudah berkonsentrasi di grid position masing-masing, dan kini waktunya mereka dilepas. Cepat, go. Oke, pembalap dari Arbitorik nampaknya langsung masuk ke posisi keempat nampaknya. Ya, kalau kita perhatikan ada pergerakan yang berbeda, dan semoga seluruh lap dapat diselesaikan dengan baik oleh para pembalap-pembalap kita. Dan kita ada melihat bagaimana Sabian Fatul Ilmi, Dana Diaksa Wida Pangestu, duo pembalap dari Yamaha Yamaluk SCM Group Aditama Bro Kalimantan Timur ini untuk bisa menyelesaikan putarannya. Namun nampaknya di lap awal ini mulai ada sebuah tantangan yang ditunjukkan oleh pembalap-pembalap yang mulai bergerak di antara dua pembalap Aditama ini. Ya, benar sekali. Di sini kita melihat para pembalap-pembalap sedikit terlihat semakin berhati-hati. Abimanyu yang crash tadi sebelum ada red flag, dan dia sekarang kembali bertarung di posisi kedua. Lumayan konsisten seorang Abimanyu. Kita lihat bertarung dengan pembalap-pembalap dari tim Aditama. Ada Dana Diaksa bersama dengan Sabian Fatul Ilmi. Sabian mencoba untuk overtaking dari sisi dalam dan melihat Dana Diaksa mencoba untuk mempertahankan konsistensinya. Di sini Abimanyu mencoba untuk switch dari dalam. Apakah bisa?
kita melihat sebuah kesempatan yang mencoba untuk diambil, dan di sini seorang Zasena nampaknya berada di posisi belakang, mungkin sedikit mencoba untuk bermain lebih aman karena dia melihat lap masih lumayan banyak. Ini bukan merupakan race super pole, ini merupakan race yang kedua, full race, full length juga, jaraknya ditempuh sama dengan race yang pertama, dan kita melihat mereka memasuki sektor yang terakhir. Dua pembalap yang memimpin kali ini, satu bendera, dan ada satu pembalap dari belakang mencoba untuk masuk posisi ketiga. Abimanyu, apakah bisa seorang Abimanyu bintang permadi di sini mencoba untuk overtake dari dalam? Abimanyu cepat sekali, langsung mengambil switch ke dalam. Dia mengambil sisi yang paling dalam dari sirkuitnya, terlihat dari atas, melebar saja seorang Abimanyu bintang, dan di switch kembali oleh Dana Diaz dan juga Fabian Fatul Ilmi. Di belakangnya mereka kita bisa melihat ada seorang Abid Asar Musyafa yang bertarung juga bersama dengan pembalap-pembalap yang lainnya. Kita akan melihat nampaknya ada bintang Pranata Sukma. Super Gio sudah naik posisi 6. Super Gio menjawab, membalas performanya di kemarin hari. Kali ini mereka mencoba untuk memberikan yang terbaik, Bung Orin. Ya, kalau kita perhatikan bersama dari jalannya balapan ini, nampaknya ada pergeseran posisi. Bagaimana dengan Nabil Sasena, Ziven Rosul, Abi Salim yang kalau kita perhatikan ada sedikit masalah tampaknya. Dan oke, kita nantikan putaran kedua di mana Dana Diaksa Wida Pangestu sudah mulai mendapatkan sebuah ancaman dari pembalap Honda Yukido BKJ Ugazer Pride RCB Pro Leader NHK. Dia adalah Abimanyu bintang permadi yang terus bergerak di sisi dari pembalap Aditama, dan nampaknya Arkana Oktan pun mulai melakukan sebuah perlawanan, atau pembalap Giovanni Cornelius bisa saja pagi hari ini di race kedua ia cukup dipertimbangkan pertarungannya. Ia memberanikan diri, Bung, nampaknya sudah mulai merangsek ke deretan depan, dan kali ini tekanan-tekanan yang bertubi-tubi mulai ditunjukkan oleh para pembalap junior kita. Sementara Anda masih menyaksikan Dana Diaksa Wida Pangestu, Sabian Fatul Ilmi yang ada di sana bersama Honda Yukido. Dan siapakah yang bergerak cepat kali ini? Apakah Nabil Syahsena atau rupa-rupanya ada kekuatan Abid, Bung, yang mulai muncul di sana. Abid Asyar Musyafa. Ya, Abid ini nampaknya cukup dipertimbangkan. Dia mencoba melebar keluar sisi kiri, Bung. Apakah ini sebuah trik untuk bisa mengambil tikungan? Namun sayang sekali. Honda Yukido, Bung, nampaknya di sini nampaknya dia berada. Itu memang merupakan awalnya, memang saya melihat tadi dia melakukan sebuah kalkulasi, tapi ternyata itu merupakan racing line, favorite line yang dilalui oleh seorang Abimanyu, dan mendapatkan posisi pertama battle dengan seorang Dana Diaksa. Kali ini Abimanyu switch dari dalam, battle dengan Dana Diaksa di sana. Ada dua pembalap Honda yang muncul di belakang. Kita akan melihat mereka battle. Ada Giovanni bersama dengan bintang Pranata Sukma. Kita melihat bagaimana mereka sudah semakin rapat, sudah semakin dekat satu sama lain. Kita mengharapkan tidak akan ada crash lagi yang terjadi race kali ini, karena tinggal 4 lap lagi. Jual beli overtaking sudah akan terjamin terjadi dalam race kali ini, Bung Orin. Kita melihat bagaimana pergerakan demi pergerakan dilakukan, 3 wide, 4 wide, bahkan di tikungan yang sama. Terlalu rapat, terlalu padat, memasuki di daerah-daerah tikungan oleh sektor yang kedua menuju sektor yang ketiga kali ini, Bung. Iya, nampaknya bintang Pranata Sukma, Bung, pembalap bintang Pranata Sukma nomor 38 ya, saat ini juga mulai memberikan sebuah tekanan sengatan bagi para pembalap lainnya, mengakibatkan ada beberapa pembalap yang posisinya harus tersingkir. Formasi dari jalannya balapan mulai ada sedikit perbedaan. Kemudian Reski Yusuf Hermawan atau pembalap 105 ini juga cukup dipertimbangkan. Lagi-lagi Astra Motor Kalimantan, Astra Motor Yogyakarta, mereka mulai berada pada deretan depan. Oke, Aditama nampaknya mulai dikepung oleh pasukan dari Kepak Saya
sayap Honda, Bung. Dan apa yang akan dilakukan pada tikungan berikutnya? Akankah berhasil Abid untuk bisa masuk dari sisi dalam? Dan cepat sekali kawan. Ya, baik sekali melihat mereka battle kali ini. Memang ada satu pembalap seperti Ziven Rosul yang nampaknya tidak melanjutkan race-nya dia kali ini. Ya. Kita melihat dengan ada pembalap-pembalap yang tidak melanjutkan race-nya, mereka tidak mengurangi keseruan dari race yang kali ini. Kita melihat betapa cepatnya sebuah slipstream dilakukan. Dua pembalap Honda yang bertarung di sini. Apakah Gio? Kita lihat 38, dia Bung. 38, yaitu seorang Ya, bintang bintang. Pranata Sukma mengejar. Langsung kembali lagi. Ada pembalap yang mengambil sisi kanan. Nampaknya seorang Arkana Octane dengan motornya langsung melesat di posisi yang pertama. Abimanyu lumayan konsisten kali ini. Habian Fatul ini memberikan perlawanan. Kembali lagi luar seorang biasa. bintang. Iya benar sekali, Bung. Luar biasa sekali pembalap Aditama ini mengambil celah begitu singkat ya, Bung. Tanpa basa-basi pembalap ini mencoba untuk menyingkirkan dua pembalap dan bahkan saat ini sudah melebar jarak mereka. Apakah akan kembali dalam satu kelompok atau satu sektor secara bersama mereka melakukan pengambilan posisi? Cepat nampaknya pembalap yang ada di sini. Ada Abid Asyar, Sabian Fatul Ilmi, Giovanni Cornelius, dan juga ada Honda Yukido yang coba turun di sana. Siapa lagi kalau bukan Abimanyu Bintang Permadi. Cukup memanaskan pertarungan dan lap berikutnya, Bung, sudah semakin dekat. Kita perhatikan siapa yang akan berhasil. Oke, kita memasuki tikungan ke-10. Tikungan yang sangat-sangat dinantikan untuk terjadi begitu banyak sebuah overtaking. Jual beli, salib menyalip mereka akan mencoba untuk melakukan di sini, tapi belum ada pembalap yang melakukan sebuah pergerakan. Semuanya mencoba untuk bermain aman. Namun lagi dan lagi pembalap yang dari kemani hari lumayan begitu melakukan banyak pergerakan, yaitu siapa lagi kalau bukan Abid Asyar Musyafa. Kali ini dari luar dia cuma untuk mengejar seorang bintang Pranata Sukma. Kita lihat bagaimana dia bisa mengejar. Super Gio terlihat mengejar dari belakang juga. Apakah Giovanni Cornelius Gani bisa mengejar dari belakang? Kali ini satu pembalap Yamaha dijepit oleh beberapa pembalap Honda, pembalap junior yang akan memberikan yang terbaik. Kita lihat 3 lap yang tersisa, artinya kurang dari 10 menit dan race ini akan sampai pada ujungnya, sampai pada checker flag atau garis finish, di mana mereka akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk berada di podium di race yang kedua. Race yang terakhir di ronde yang ketiga ini, Cornelius Super Gio mencoba untuk fight di posisi baik. Ini dia side by side Cornelius Gani, Super Gio di posisi yang pertama. Di sisi lain Sabian Fatul Ilmi masuk posisi ketiga side by side. Abid bersama dengan seorang Arkana Octane di sana. Masuk lagi dari posisi belakang bintang Abimanyu Bintang Permadi mencoba untuk fight juga. Sedikit keteteran di posisi belakang, tapi ini merupakan kelas Nasional Junior Sport 150 cc. Pembalap di posisi 10 besar masih bisa kesempatan untuk masuk ke top 5 kali ini, Bu. Iya, kalau kita lihat ini sangat dinamis sekali di 2 lap terakhir, di mana Giovanni atau Super Gio tiba-tiba menjadi ujung tombak, berada di posisi terdepan dan kali ini mencoba bergerak lagi, namun ditekan oleh 2 pembalap Astra yang nampaknya merubah kedudukan dari Super Gio. Ia harus tertinggal di bagian-bagian belakang, Bung. Dan kali ini kita perhatikan kekuatan Abid yang luar biasa dari Niti Racing. Nampaknya Abid ada pergerakan yang berbeda, Bung, dari pertarungan yang terjadi kali ini. Benar-benar memanas pertarungan yang diciptakan. 105 Reski Yusuf Hermawan bersama 38 bintang Pranata Sukma Astra Motor, Bung. Berbahaya sekali. Reski Yusuf Hermawan mulai sedikit ada bersinggungan dengan 38 bintang Pranata Sukma, dan juga kekuatan pembalap Arkana Ardin Kurniawan yang coba membaca karakter kedua pembalap ini. Lap demi lap, saudara. Putaran sudah semakin dekat dengan lap-lap pamungkas. Ya, baik sekali 3 wide dan lagi-lagi terjadi begitu banyak pembalap memasuki tikungan ke-16 dengan racing line yang berbeda. Abimanyu mencoba untuk melewati garis favoritnya, tapi terlalu banyak pembalap. Too much traffic when it comes into the turn 16, turn 17 now. 2 pembalap dari Honda. We get 2 riders from Honda. The Honda Junior Rider. Ardi Torik, hati-hati. What a save
dari seorang Arbi Torik di sini, mencoba untuk menyelamatkan motornya. Recovery yang sangat baik, namun kita kembali lagi tersorot kamera di lini depan dari balapan last lap di kelas ini. Mencoba untuk masuk dari bagian kiri bintang. Ya benar sekali. Abid konsisten sekali. Dana Diaksa terlihat di sana. Sabian Fatul ini mencoba untuk mengejar ketertinggalan di posisi belakang. Kita melihat Reski H juga tidak mau kalah. Super Gio juga mulai terlihat turun posisinya, dan di sini kita melihat apakah seorang bintang Pranata Sukma bisa menyelipkan diri dan sampai kepada puncak dari podium. Podium tertinggi di race kali ini, Bung. Di sini Abimanyu Bintang Permadi mulai menunjukkan taring kehebatannya. Abimanyu Bintang Permadi yang nampaknya penuh perhitungan. 45 mulai membaca karakter beberapa lawan. Dia nampaknya akan segera melaju melesat cepat. Namun pembalap-pembalap Aditama lagi-lagi ia sudah mulai menabuk genderang perang tampaknya, Bung. Di lap terakhir ini siapa yang akan berhasil? Nampaknya mulai terjadi guncangan-guncangan yang luar biasa. Honda Yukido mencoba merangsek dari sisi berbahaya, saudara. Salah pengertian pembalap Honda Yukido ini nampaknya harus sedikit terhempas mundur posisinya. Dan kali ini kita perhatikan perebutan posisi yang semakin memanas. 23 Sabian Fatul Ilmi, nampaknya Sabian Fatul Ilmi berada pada posisi puncak. Ia berada pada posisi yang cukup menegangkan. Ada ancaman-ancaman yang luar biasa mulai diberikan. Arkana, apa yang akan dilakukan? 45 Abimanyu Bintang Permadi, Honda Yukido menempel habis. Di dalam, ini dia Arkana Okta mencoba untuk melakukan shortcut dari dalam, baik sekali, mencoba untuk memotong jalur dari Sabian Fatul Ilmi, melebar saja satu pembalap Honda di sana. Apakah Abimanyu Bintang Permadi, pembalap yang crash di race sebelumnya, mencoba untuk membuat revenge, dan ini dia Abimanyu Bintang Permadi, Arkana Okta dan Sabian Fatul Ilmi. Itu dia top 3 kita di race kali ini. Selebrasi euforia kemenangan yang ditunjukkan oleh seorang Abimanyu Bintang Permadi begitu bagus. Dia sangat bangga sekali. Yang dinamakan comeback, epic comeback yang dilakukan oleh seorang bintang Abimanyu Bintang Permadi, menjadi salah satu pembalap yang tadi terlibat insiden dan comeback stronger, tidak menutup sebuah mental perjuangan dari seorang anak kecil pembalap muda ini. Namun sayang sekali Dana Diaksa Widya Pangestu yang berharap menjadi yang terbaik, double winner akhirnya tergagalkan, terpendam hari ini posisinya karena ia harus finish di urutan yang ke-8. Dan inilah sang pembalap kita Abimanyu Bintang Permadi, kemudian Arkana Oktan serta Sabian Fatul Ilmi merupakan 3 terbaik. Luar biasa, dan kita akan sambil menunggu Bung Oring Sugao untuk berada di Park Firm yang akan mewawancara mereka semua, karena ini merupakan race yang kedua. Akan ada podium dan juga Park Firm dari ketiga peraih podium kita. Jadi bagaimana para pemirsa yang menyaksikan baik dari YouTube kanal dan langsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Itu dia ketiga pemenang kita di race kali ini. Luar biasa bukan? Dan masih akan ada banyak tayangan-tayangan yang akan kalian saksikan nantinya. Oleh karena itu tetap stay tune. Jangan lupa di subscribe juga YouTube dari Mandalika Racing Series, agar supaya kalian tidak ketinggalan dengan race-race yang akan datang. Final result kita lihat Abimanyu Bintang Permadi posisi yang pertama, Arkana Okten posisi yang kedua, Sabian Fatul Ilmi, Reski Eha, Abid Asyar Musyafa, Bintang Pranata Sukma di posisi yang ke-6, Super Gio posisi 7, Dana Diaksa posisi ke-8, Gian Muhammad Gibran di posisi ke-9, dan Maulana Ibrahim di posisi yang ke-10. Top 10 kita di race kali ini nampaknya.
Mandalika Racing Service. Mandalika Racing Service. Mandalika Racing Service. Mandalika Racing Service. Oke, saat ini saya sudah bersama sang juara di kategori junior. Ada Abimanyu Bintang Permadi. Luar biasa, hari ini balapan baru saja usai. Bagaimana balapan hari ini? Ya, tadi sempat red flag ya karena tadi saya juga sempat crash, terus akhirnya red flag dan semua tim dan kru berusaha untuk membenarkan motor saya dan alhamdulillah saya bisa restart race dan alhamdulillah saya bisa nomor 1. Mungkin ada yang ingin disampaikan tentang hasil hari ini? Ya, tentunya terima kasih untuk tim, sponsor, orang tua dan semua yang sudah mendukung Abim. Oke, Abim silakan bergabung bersama saya nanti di atas podium. Dan saat ini kita akan bersama ada seorang pembalap asal Bro, Kalimantan Timur yang akhirnya memenangi jalannya balapan di race kedua ini pada posisi ketiga. Rekan Anda hari ini sayang sekali harus tertinggal dan ketika melihat bahwa Anda sendirian di lini depan, bagaimana Anda mencoba untuk meyakinkan bahwa akan turun menjadi yang terbaik? Saya tetap fokus, berusaha, terus lap awal saya jaga ban agar lap terakhir tidak kehabisan ban. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan atas hasil race hari ini? Yang pertama-tama saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus tim, sponsor, keluarga. Oke, selamat Sabian dan sini ini dia juara kita. Iya. Ada crash sebelumnya. Apakah Anda terlibat di crash tersebut? Untuk yang di race tadi, Arka menghindari yang crash tadi, jadi nggak kena. Nggak kena. Akhirnya hari ini Anda berada pada posisi kedua. Bagaimana perasaannya? Perasaannya Arka sangat senang karena kemarin kan di FP1 Arka sempat jatuh. Tapi Arka bisa podium di race kedua ini. Arka ingin mengucapkan terima kasih pada tim, Om Ray, Ayah dan Bunda semuanya yang sudah support Arka. Oke, selamat Arka. Silakan bergabung bersama kami di podium dan kita akan segera nobatkan 3 terbaik di kelas National Junior Sport 150 yang tentunya dimiliki oleh posisi ketiga Sabian Fatul Ilmi, kedua Arkana Ardin dan juara pertama Abimanyu Bintang Permadi.